Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kedatangan. Suasana aula yang awalnya santai segera menjadi tegang karena satu kalimat dari Xiao Li itu. Semua orang yang duduk di sini sangat akrab dengan wilayah sudut hitam. Mereka jelas menyadari orang seperti apa merepotkan hantu iblis tanah tua ini. Aku benar-benar meremehkan Han Feng itu. Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya membuatnya tinggal. Sebuah kehikmatan gelap melintas di mata Xiao Yan saat dia perlahan berbicara. Bahkan jika Han Feng tidak pergi dan memberitahunya tentang masalah ini, kemungkinan itu cepat atau lambat akan diteruskan ke telinga hantu iblis tanah tua. Orang tua ini biasanya sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Sekarang 3 tetua agung lembah api iblis telah jatuh di tangan Anda, dia secara alami akan sangat marah setelah mendengar berita itu. Sukian menggelengkan kepalanya. Ekspresinya agak serius. Jelas, yang disebut hantu iblis tanah tua meningkatkan tekanan padanya. Penatua pertama, apa yang kita lakukan sekarang? Mengingat karakter hantu setan tanah tua yang membalas dendam, dia kemungkinan akan mengalihkan amarahnya ke Akademi Jianan. Pada saat itu, kemungkinan besar akan ada masalah besar. Seorang tetua akademi dalam berbicara dengan ekspresi serius. Lembah api iblis dan Akademi Jianan kami sudah memiliki kebencian besar satu sama lain yang terbangun selama beberapa tahun ini. Hantu iblis tanah tua adalah pendiri lembah api iblis dan harus menyadari konflik antara kedua belah pihak. Namun, dia tidak pernah menunjukkan dirinya untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, dia berniat untuk memaafkan ini. Apalagi, kematian Fang Yan dan 2 orang lainnya memperparah kasus ini. Mungkin, hantu iblis tanah tua itu benar-benar akan meluncurkan kampanye. Penatua lain menganalisis situasi dengan ekspresi serius yang serupa. Sukian mengangguk. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, orang tua yang tidak akan mati ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat meremehkan Akademi Jianan kita hanya karena kepala sekolah tidak ada? Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, Akademi Jianan kami akan menemaninya. Saya benar-benar tidak percaya bahwa dia berani menghancurkan Akademi Jianan kami. HMPH, ketika kepala sekolah hadir di masa lalu, orang tua itu memimpin lembah api iblis seperti kura-kura dan tidak berani menyinggung Akademi Jianan kami. Namun, mereka telah mengambil kesempatan semacam ini untuk bertindak perkasa. Sungguh orang yang hina. Seorang tetua dengan dingin mendengus dengan sangat jijik. Mulai sekarang, Akademi Jianan akan memasuki kondisi siaga. Xiao Li, kamu harus mengirim lebih banyak mata-mata untuk melihat lembah api iblis. Laporkan setiap gerakan yang mereka lakukan segera. Karena hantu iblis tanah tua tidak mau meninggalkan sesuatu, aku yang dulu akan memberitahunya bahwa bahkan jika kepala sekolah tidak ada, Akademi Jianan ini tidak akan mengizinkannya untuk bertindak sesuka hatinya. Sukian berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Li mengangguk sedikit. Gerbang Xiao dan Akademi Jianan pada dasarnya berada di kapal yang sama. Masalah apapun yang menimpa Akademi Jianan tidak akan menguntungkan Xiao Gate sama sekali. Selain itu, sumber masalah ini tidak diragukan lagi terkait dengan gerbang Xiao mereka. Hantu iblis tanah tua pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tatapan Sukian melayang ke Xiao Yan dan dokter peri kecil. Dia berkata, kalian berdua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di akademi dalam selama beberapa hari ini. Kami akan dapat menangani situasi ini jika terjadi masalah mendadak. Xiao Yan mengangguk. Masalah ini dimulai karena dia. Tidak mungkin baginya untuk melalaikan tugasnya. Dokter peri kecil di sisi Xiao Yan mengindahkan petunjuknya.
Bahkan jika lawannya adalah seorang ahli tua di wilayah sudut hitam, dia tidak akan dirugikan sedikit pun jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Tubuh racun yang menyedihkan, lahir dan dirawat secara alami dan tidak pernah takut pada apapun. Selanjutnya, kita akan menunggu aktivitas hantu iblis tanah tua. Orang tua itu menjadi semakin sombong. Dia masih belum memiliki kualifikasi untuk menghancurkan Akademi Jianan kami. Suqian perlahan tertawa dingin. Beberapa amarah melonjak di matanya. Selama beberapa tahun ini, cukup banyak siswa yang tewas di tangan lembah api iblis. Dia sudah lama diliputi amarah karena ini. Sekarang, Demon Flame Valley masih berani meluncurkan kampanye dan menemukan masalah di intinya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia, Suqian, dibentuk dari lumpur? Aula itu agak sepi karena semua orang mempelajari ekspresi Suqian yang suram dan dingin. Xiao Yan dan Xiao Li saling pandang. Alis mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Sepertinya kali ini, mereka benar-benar akan menghadapi pertempuran yang sulit. Bagaimanapun, hantu setan tanah tua itu setidaknya adalah elit bintang 6 atau 7 Douzong. Sejujurnya, kekuatan seperti itu benar-benar bisa dianggap sebagai orang terkuat yang pernah ditemui Xiao Yan selama bertahun-tahun ini. Setelah diskusi hari itu berakhir, pertahanan akademi dalam meningkat pesat. Selain itu, mereka juga membatasi siswa yang datang dan pergi. Dengan aktivitas sebesar itu, banyak siswa di akademi dalam merasakan suasana yang kurang tepat. Mereka berniat untuk bertanya, tetapi ketika mereka melihat ekspresi tegang dari para sesepuh, mereka dengan cepat menelan kata-kata di mulut mereka. Siapapun tahu bahwa mood para sesepuh di akademi dalam saat ini sangat buruk. Jika mereka bertanya sekarang, kemungkinan mereka akan sedikit menderita. Tentu saja, peningkatan pertahanan juga termasuk akademi luar Akademi Jianan dan wilayah sekitarnya di sekitar akademi. Unit penegakan hukum dari akademi itu keluar dan telah membuat garis pertahanan menyeluruh di wilayah sekitarnya. Siapapun dari Back Corner Region yang secara acak pindah akan diberi hukuman yang kejam. Menghadapi aktivitas hebat dari Akademi Jianan ini, banyak faksi dalam wilayah sudut hitam juga telah disiagakan. Beberapa orang yang berpengetahuan luas sepertinya telah memahami sesuatu setelah menghubungkan masalah pertarungan besar atas air liur transformasi tubuh bodhisattva yang terjadi di wilayah sudut hitam beberapa waktu lalu dan aktivitas baru-baru ini di lembah api iblis. Mereka segera menjadi agak terkejut. Iblis tua yang tidak muncul di wilayah sudut hitam selama bertahun-tahun akhirnya berencana untuk menyerang Akademi Jianan. Lembah api iblis dan Akademi Jianan adalah dua faksi lama dengan tradisi panjang di wilayah sudut hitam. Jika kedua faksi ini terlibat dalam pertarungan habis-habisan, pertempuran mereka akan sedikit berbeda dari ledakan besar untuk wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, seluruh wilayah sudut hitam menyebarkan informasi tentang ini dalam waktu singkat. Mereka sedikit merasakan tekanan yang datang sebelum badai. Semua orang ingin tahu yang mana dari dua faksi lama ini, dengan tradisi yang sama panjangnya, yang akan muncul sebagai pemenang dalam bentrokan. Tentu saja, beberapa orang yang berpengetahuan luas di wilayah sudut hitam secara alami tahu bahwa kepala sekolah Akademi Jianan adalah ahli utama kelas Douzun. Jika orang kelas berat ini hadir di Akademi Jianan, kemungkinan lembah api iblis tidak akan berani meluncurkan kampanye bahkan jika mereka diberi lebih banyak keberanian. Sayangnya, bagaimanapun, kepala sekolah misterius dari Akademi Jianan telah menghilang selama beberapa tahun. Siapa yang tahu apakah saat ini dia hidup atau mati? Setelah kehilangan ahli pamungkas kelas berat semacam ini yang menjaganya, akankah Akademi Jianan mampu menahan kekuatan pendiri lembah api iblis, hantu setan tanah tua? Sementara dunia luar telah berubah menjadi keributan karena aktivitas Akademi Jianan, Xiao Yan dan yang lainnya dengan damai tetap berada di dalam akademi dalam.
Mereka mungkin tahu bahwa hantu iblis tanah tua adalah keberadaan yang sangat merepotkan, tetapi mereka akan menggunakan metode yang tepat untuk menangani masalah ketika waktunya tiba. Setelah kekhawatiran awal, Xiao Yan menjadi jauh lebih santai. Meskipun kekuatan hantu iblis tanah tua benar-benar tak tertandingi oleh siapapun di Akademi Jianan, sepertinya bukan hal yang mudah jika dia benar-benar ingin meratakan Akademi Jianan. Bintang 6 atau 7 Dozong mungkin menakutkan, tapi Xiao Yan bukannya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika dia menjadi sangat marah, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menggabungkan 3 jenis api surgawi, dan membuat hantu iblis tanah tua menderita kerugian besar. Dengan mengadopsi sikap seperti itu, Xiao Yan tidak menunjukkan banyak kekhawatiran atau perhatian selama beberapa hari ini. Dia kadang-kadang akan melakukan perjalanan ke Panes Gate dan akan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis di Panes Gate untuk memberi mereka beberapa petunjuk. Saat dia mendapatkan sorakan dari para alkemis, posisinya yang misterius dan tak tersentuh di hati banyak anggota Panes Gate menjadi salah satu yang lebih dekat. Selama waktu senggang sesekali, dia akan tinggal untuk sementara waktu di toko bahan obat akademi dalam atau ruang pelatihan. Di bawah hati Xiao Yan yang tenang ini, efek dari pelatihannya cukup mengesankan. Selama beberapa pelatihan, dia samar-samar merasakan firasat akan maju. Tampaknya jika dia diberi kesempatan, itu akan menjadi masalah yang sangat mulus untuk terobosan ke Do Huang Bintang 5. Masalah mengisi kembali api hati menara penyulingan ki langit yang berkobar ditunda untuk jangka waktu tertentu. Saat ini, musuh besar mereka ada tepat di depan mereka. Mempertahankan kondisi puncaknya adalah yang paling penting. Jika dia bertindak sekarang, dia pasti akan menderita kerugian. Ini tidak akan dianggap sebagai hal yang baik dalam menghadapi pertempuran besar yang akan segera terjadi. Banyak kepala bergerak di tanah terbuka yang luas. Beberapa sosok lentur berkedip seperti monyet gesit saat Du Qi bertabrakan. Setiap kali ini terjadi, itu akan menimbulkan banyak raungan dan sorakan dari kerumunan. Xiao Yan sedang duduk di kursi tinggi dengan dokter peri kecil dan Ziyan duduk di sampingnya. Kompetisi di bawah ini tidak diadakan oleh Akademi Dalam. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang diprakarsai oleh para siswa. Karena Xiao Yan sering menunjukkan dirinya di dalam Akademi Dalam, dia diundang untuk mengamati dan menilai pertandingan. Xiao Yan tidak mendiskriminasi permintaan ini. Sebaliknya, dia memiliki sedikit minat. Dia telah bertarung cukup banyak di arena pertempuran dengan orang lain, tetapi ini akan menjadi pertama kalinya dia duduk di kursi hakim. Karenanya, dia tidak menolak undangan yang sangat tulus dari para siswa ini. Xiao Yan memegang cangkir teh di tangannya dan bersandar di kursi. Dia tersenyum saat dia menyaksikan pertempuran sengit di arena. Sesaat kemudian, dia perlahan berdiri setelah seorang siswa menang. Namun, sebelum dia bisa mengumumkan pemenangnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera mengangkat kepalanya dan dia menatap tajam ke arah timur. Sekelompok besar aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di sana. Selain itu, ada aura menakutkan yang membuat hati seseorang merasa sedikit takut. Mereka telah datang. Ekspresi serius juga muncul di wajah dokter peri kecil di samping saat dia perlahan berbicara. Tindakan Xiao Yan dan yang lainnya menyebabkan cukup banyak orang di bawah ini merasa tercengang. Sementara mereka bingung, suara tua yang tampak menembus ruang bergema di langit dengan cara seperti guntur. Teman-teman kecil dari Akademi Jianan, apakah kalian semua benar-benar gagal untuk menerima leluhur yang datang berkunjung ini? Apakah ini yang Mang Tianqi ajarkan padamu? Mata Xiao Yan perlahan menyipit saat mendengar teriakan seperti guntur yang mengguncang seseorang sampai seseorang merasa pusing dan linglung. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba menegang. Apakah mereka akhirnya tiba? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film.
See you next video, peace out and bye-bye.